warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ustazah, untuk kesempatan kali ini antum berjumpa lagi dengan Ustazah Iit. Baik anak ustazah, apa kabar antum semuanya hari ini? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak ustazah semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, anak ustazah, pada pertemuan sebelumnya antum juga sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak ustazah, kita awali dengan sebuah teks yang berisi tentang Bika Ambon. Nah, anak ustazah, pada teks ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama berwarna abu-abu, paragraf kedua berwarna biru, dan yang paragraf ketiga berwarna pink. Paham anak ustazah mana yang merupakan paragraf? Anak ustazah, kita bahas satu persatu paragraf, mulai dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga. Anak ustazah, di paragraf ke-1 ini, mana dia yang merupakan gagasan pokok dan mana dia yang merupakan gagasan pendukung. Nah, anak ustazah, sebelum kita membahas satu persatu dari paragraf ini, maka saya jelaskan dulu mana dia yang merupakan gagasan pokok dan mana dia yang merupakan gagasan pendukung. Nah, anak ustazah, pada pertemuan sebelumnya sudah ustazah jelaskan juga kepada antum bahwa gagasan pokok itu terletak pada awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Jadi ada 3 tempat terletaknya gagasan pokok. Nah, anak ustazah, mari kita sama-sama baca paragraf pertama. Bika Ambon adalah jenis makanan asal Indonesia. Terbuat dari bahan-bahan seperti telur, gula, dan santan. Bika Ambon umumnya dijual dengan rasa pandan. Meskipun kini juga tersedia rasa-rasa lainnya seperti durian, keju, dan coklat. Bika Ambon biasanya dapat bertahan dalam kondisi terbaik selama sekitar 4 hari. Karena itu, kue tersebut mulai mengeras. Nah, anak ustazah, yang mana dia merupakan gagasan pokok dan mana dia yang merupakan gagasan pendukung? Nah, anak ustazah, apabila kalimat tersebut menjelaskan kalimat sebelumnya, maka itu yang disebut dengan gagasan pendukung. Nah, yang dijelaskan, kalimat yang dijelaskan itu merupakan gagasan pokok. Nah, coba anak ustazah lihat. Bika Ambon adalah sejenis makanan asal Indonesia. Nah, anak ustazah, itu pada kalimat pertama, awal paragraf. Nah, coba kita lihat yang lainnya. Terbuat dari bahan-bahan seperti telur, gula, dan santan. Bika Ambon umumnya dijual dengan rasa pandan, meskipun kini juga tersedia rasa-rasa lainnya seperti durian, keju, dan coklat. Nah, anak ustazah, kita lihat kalimat setelah kalimat Bika Ambon adalah sejenis makanan asal Indonesia, itu menjelaskan kalau pembuatan Bika Ambon itu seperti ini dan rasanya seperti ini gitu. Itu merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, anak ustazah, yang merupakan kalimat dari gagasan pokok itu yang mana ya anak ustazah?
itu yang terletak pada awal paragraf, yaitu bika Ambon adalah jenis makanan asal Indonesia. Kenapa? Karena bika Ambon adalah jenis makanan asal Indonesia ini dijelaskan nanti pada kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, kalimat setelah gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung. Nah, anak ustazah, coba kita perhatikan paragraf kedua. Paragraf kedua, ayo anak ustazah semuanya kita baca sama-sama. Menurut penjelasan M. Muhar, Om Tato seorang budayawan dan sejarawan. Kue Ambon terilhami dari kue khas Melayu, yaitu bika atau bingka. Selanjutnya dimodifikasi dengan bahan pengembang berupa nira atau tua enau hingga berongga dan berbeda dari kue bika atau bingka khas Melayu itu. Selanjutnya M. Muhar Om Tato menyebutkan bahwa kue ini disebut bika Ambon karena pertama sekali dijual dan dipopuler di simpang Jalan Ambon Saikira, Medan. Nah, ustazah, coba kita perhatikan betul. Pada paragraf ini, mana dia yang merupakan gagasan pokok dan mana dia yang merupakan gagasan pendukung. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila kalimat tersebut menjelaskan kalimat sebelumnya atau setelahnya, itu merupakan gagasan pendukung. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kue Ambon terilhami dari kue khas Melayu, yaitu bika atau bingka. Itu menurut siapa tadi anak ustazah? Menurut penjelasan M. Muhar Om Tato, seorang budayawan dan sejarawan. Nah, kita lihat kalimat setelahnya. Selanjutnya dimodifikasi dengan bahan pengembang berupa nira atau tua enau hingga berongga dan berbeda dari kue bika atau bingka khas Melayu itu. Nah, berarti dia akan menjelaskan kalimat. Ini menjelaskan bahwa kue bika Ambon terilhami dari kue khas Melayu, yaitu bika atau bingka. Coba anak ustazah perhatikan, apakah ada tulisan atau kata yang diulang-ulang seperti bika Ambon atau bingka? Nah, itu dia merupakan gagasan pendukung. Jadi mana dia yang merupakan gagasan pokoknya di sini anak ustazah? Nah, yang menjadi gagasan pokoknya di sini, gagasan yang dibahas di sini itu kue Ambon terilhami dari kue khas Melayu, yaitu bika atau bingka. Tuh dia anak ustazah. Di mana letaknya anak ustazah? Dia terletak pada awal dan akhir paragraf. Paham anak ustazah? Nah, anak ustazah, kita lanjutkan dengan paragraf ketiga. Ayo anak ustazah semuanya, kita baca sama-sama lagi supaya antum semua dapat memahaminya. Di Medan, Jalan Mojopahit, di daerah Medan, Petisah, terdapat sedikit 30 toko yang menjual kue ini. Setiap toko di lokasi ini bisa menjual lebih dari 1000 bungkus bika Ambon per hari apabila menjelang hari raya. Diperkirakan sebutan bika Ambon muncul dari kebiasaan masyarakat yang dahulu baru mengenal bika yang diproduksi di Jalan Ambon, Medan. Penyebutan bika Ambon akhirnya menjadi tradisi seiring dengan berkembangnya industri makanan ini. Bika Ambon dikenal sebagai oleh-oleh
khas Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, anak ustazah, kalau seperti ini sudah jelas bahwa gagasan pokoknya terletak pada akhir paragraf. Sebelum ke kalimat Bika Ambon dikenal sebagai oleh-oleh khas Medan, Sumatera Utara. Nah, sebelumnya dia menjelaskan bahwa di Medan, Jalan Mojopahit, di daerah Medan Petisah terdapat sedikit 30 toko menjual kue ini katanya. Setiap toko di lokasi ini bisa menjual lebih dari 1000 bungkus Bika Ambon per hari apabila menjelang hari raya. Nah, itu adalah kalimat yang menjelaskan bahwa Bika Ambon dikenal sebagai oleh-oleh khas Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, anak ustazah, kalau dia kalimat yang menjelaskan itu merupakan gagasan pendukung. Nah, jadi gagasan pokok itu adalah inti dari paragraf tersebut. Apa yang dibahas di paragraf tersebut, bukan apa yang menjelaskan paragraf tersebut. Nah, anak ustazah semuanya, semoga antum bisa memahami di mana letak dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan juga mana dia yang merupakan gagasan pokok dan mana dia yang merupakan gagasan pendukung. Nah, tadi anak ustazah pada teks Bika Ambon itu dapat kita kenal bahwa makanan khas dari Medan Sumatera Utara tersebut adalah Bika Ambon. Nah, anak ustazah, banyak lagi makanan khas dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, anak ustazah, ada lagi makanan khas daerah Betawi, yaitu nasi uduk dengan irisan bawang goreng serta telur dadar. Nah, anak ustazah, banyak lagi makanan khas daerah lain seperti yang ustazah tampilkan ini. Coba kita bahas satu-satu dari mana asal makanan khas daerah ini. Anak ustazah perhatikan pada kolom pertama itu ada sega jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nah, anak ustazah, sega jamblang dari mana tadi? Dari kota Cirebon. Nah, coba kita geser lagi ke kolom kedua, itu ada nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kolom ketiga itu ada lontong sayur. Sangat mudah antum ketemui itu di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nah, anak ustazah, lontong sayur banyak ditemui di mana? Di Jakarta dan Jawa Barat. Nah, ada lagi anak ustazah, pada kolom keempat itu ada nasi krawu. Adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi anak ustazah. Nah, dari mana asal nasi krawu tadi? Nah, dari Gresik ya. Nah, anak ustazah lanjut lagi ke kolom berikutnya. Itu ada nasi gudeg. Nah, coba anak ustazah perhatikan, nasi gudeg ini berasal dari mana? Dari Yogyakarta. Makanan khas daerah itu juga ditawarkan oleh para penjualnya dengan cara berkeliling di kampung tersebut dengan berteriak dan juga menggunakan alat penawarnya. Nah, suaranya itu terdengar nyaring. Iya, untuk penghantar perambatan bunyi tersebut ada udara, zat cair, dan zat padat. Nah, anak ustazah, tahukah antum sifat-sifat bunyi yang lainnya?
Ana Ustazah, sifat-sifat bunyi itu ada 3, Ana Ustazah. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat diserap. Dan yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Nah, kita bahas satu-satu, Ana Ustazah. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi merambat melalui zat perantara atau medium. Benda padat, cair, dan gas. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan Yang kedua, Anak Ustazah, bunyi dapat diserap. Bunyi akan diserap mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, karpet, busa, kertas, dan spons. Nah, Ustazah, yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dapat dipantulkan jika mengenai suatu benda. Nah, Ustazah, macam-macam bunyi dipantulkan itu ada 3 juga, Ustazah. Nah, yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Nah, yang kedua, Ustazah, itu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10 sampai 20 meter. Nah, yang berikutnya yang ketiga, Ustazah, yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar dengan jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika antum berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jarak jauh serta permukaan yang keras dan rapat. Ustazah yang soleh dan soleha, selain kita mensyukuri berbagai makanan khas daerah kita masing-masing, kita juga mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat di daerah kita masing-masing. Nah, Ustazah, berikut saya tampilkan rumah adat yang berasal dari daerah di Indonesia. Walaupun kita memiliki keberagaman rumah adat yang berbeda-beda, namun kita tetap bersyukur. Kenapa, Ustazah? Karena adanya keberagaman dari daerah masing-masing, kita dapat melakukan kerjasama. Nah, Ustazah, salah satu contoh kerjasama adalah diskusi dalam menyelesaikan satu permasalahan. Diskusi merupakan pertemuan dari beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal atau suatu permasalahan. Nah, Ustazah, saat berdiskusi kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Kenapa? Karena setiap pendapat mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, Ustazah, dalam bekerja sama itu kita akan memperoleh manfaatnya. Manfaat kerjasama dalam keberagaman dan saling menghormati pendapat adalah yang pertama, permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Yang kedua, munculnya ide-ide baru. Yang ketiga, tugas cepat selesai. Yang keempat, menambah pengetahuan.
Yang kelima, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang keenam, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang ketujuh, kita akan dihormati orang lain. Yang kedelapan, menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah, anak ustazah semuanya, antum juga bisa melaksanakan kerjasama ini dalam menari dengan menggunakan formasi atau pola lantai tari Bungong Jompa. Sebagaimana yang telah dijelaskan ustazah atau ustaz antum pada pertemuan sebelumnya. Nah, apakah anak ustazah masih ingat dengan formasi tari Bungong Jompa? Nah, pasti anak ustazah masih ingat. Nah, yang pertama itu ada formasi A, formasi horizontal. Seperti yang anak ustazah lihat pada gambar di samping ini. Nah, itu namanya formasi horizontal. Setiap pasang penari bergerak membentuk formasi horizontal atau membentuk pola lantai sejajar. Yang berikut ini formasi B. Formasi B membentuk huruf V. Nah, seperti yang ustazah lihat pada gambar ini, membentuk huruf V apa tidak? Nah, anak ustazah, formasi ini setiap pasang penari membentuk formasi V atau pola lantai V. Nah, anak ustazah, yang pada gambar ini membentuk apakah dia? Ini adalah formasi C yang membentuk sebuah lingkaran. Nah, anak ustazah, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk sebuah lingkaran. Nah, ustazah, jadi pada formasi ini si penari itu bergerak membentuk sebuah lingkaran. Ustazah, yang ini adalah formasi D. Nah, ini agak berbeda daripada yang tadi anak ustazah. Pada formasi D ini itu adalah formasi baru. Jadi namanya apa? Formasi baru. Nah, setiap pasang penari bergerak membentuk formasi baru atau pola lantai baru. Nah, gerakannya anak ustazah bergerak ke samping kanan dan bergerak ke samping kiri secara berselang-seling. Nah, anak ustazah semuanya, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini materi yang ustazah paparkan hanya sekian dulu. Semoga kita berjumpa di lain waktu dan lain